Pemain senior MU jadi korban rombak total. Biaya 2 miliar pound sterling pembaruan stadion Old Trafford. Manchester United mulai melakukan perombakan serius pada skuad. Langkah ini seperti apa yang pernah disampaikan ex-pelatih sebelum Erik ten Hag, yaitu Ralf Rangnick, bahwa Manchester United butuh operasi jantung untuk lebih baik. Menjawab itu, Manchester United siap mengorbankan sejumlah pemain senior demi keseriusan merombak skuad pada bursa transfer musim panas 2024. Erik ten Hag masih menginginkan kehadiran gelandang tambahan, satu bek tengah lagi dan bek sayap kanan. Keinginan pelatih asal Belanda tersebut hanya bisa terwujud dengan satu jalan. Manchester United harus menjual sejumlah pemain terdahulu sebelum merekrut nama-nama baru lagi. The Devils dianggap sudah mempersiapkan diri dengan pilihan pemain yang masuk daftar jual. Dilansir bolasport.com dari ESPN, Manchester United mempertimbangkan untuk segera melepas banyak pemain senior. Victor Lindelof, Aaron Wan-Bissaka, dan Christian Eriksen diharapkan bisa mendatangkan dana tambahan. Nama-nama lain seperti Harry Maguire, Scott McTominay, Anthony, dan Jadon Sancho juga masih belum aman. Manchester United dituntut untuk bisa tampil kompetitif di semua ajang yang mereka ikuti. Untuk mewujudkan hal ini, Manchester United perlu kondisi skuad yang memadai. Pengorbanan harus ditempuh untuk bisa mewujudkan kondisi tim yang ideal. Di tempat lain, masa depan Old Trafford menjadi agenda utama bagi salah satu pemilik Manchester United, Sir Jim. Miliarder Inggris itu telah secara terbuka menyatakan keinginannya untuk membangun kembali stadion baru untuk menciptakan Wembley di utara, tetapi perombakan juga sedang dipertimbangkan. Perkiraan awal menunjukkan pembangunan kembali Old Trafford akan menelan biaya sekitar 2 miliar pound sterling dengan waktu sekitar 3 tahun diperlukan untuk merampungkan stadion kelas dunia tersebut. Gary Neville sebelumnya telah menunjukkan dukungannya terhadap Manchester United yang menjual hak penamaan Old Trafford. Mengungkapkan mengejutkan itu mengungkapkan bahwa pemilik sebagian Sir Jim terbuka terhadap gagasan menjual hak penamaan Old Trafford yang telah direnovasi atau stadion baru, dengan tujuan untuk meningkatkan dana bagi proyek bernilai miliaran pound tersebut. Pikiran untuk menjual hak penamaan kemungkinan akan mengecewakan para pendukung, mengingat stadion berusia 114 tahun itu selalu dikenal dengan Old Trafford, yang mempertahankan namanya sementara yang lain seperti Arsenal dan Manchester City telah menjualnya ke Emirates dan Etihad Airlines. Bertahun-tahun sebelum prospek pergantian nama Old Trafford muncul, mantan Kapten United Neville berpendapat bahwa menjual hak penamaan dapat mengarahkan pada perkembangan masyarakat yang positif dan berkontribusi pada harga tiket yang lebih rendah, yang kontras dengan arah yang tampaknya diambil klub saat ini. Sir Jim memiliki rencana untuk menyempurnakan Theatre of Dream yang telah menjadi mimpi buruk selama masa jabatan keluarga Glazer. Pembangunan baru akan menjadi pilihan yang lebih mahal, namun dapat memberikan manfaat jangka panjang dibandingkan dengan merenovasi lahan yang sudah ada. PSG mau boyong Jadon Sancho dan tukar sama Ugarte? Maaf Matthijs de Ligt, transfermu ke MU tertunda. PSG dikabarkan berniat merekrut 2 pemain Manchester United sekaligus, yakni Bruno Fernandes dan Jadon Sancho. Disebutkan lagi ada kemungkinan pertukaran pemain dengan Manuel Ugarte. Hal ini sudah dimulai dengan penandatanganan Leny Yoro dan Joshua Zirkzee dari Lille dan Bologna. Dan meskipun Ugarte dan Simon telah dikaitkan, mungkin perlu ada pengeluaran untuk mendanai transfer mereka. 2 pemain yang bisa menjadi ladang cuan MU dalam mendapatkan dana segar adalah Bruno Fernandes dan Jadon Sancho. Kebetulan PSG siap melakukan negosiasi transfer. Namun mungkin ada percakapan seputar beberapa pemain MU yang pindah ke Parc des Princes. Sancho adalah salah satu nama yang telah dikaitkan. Dengan masa depan pemain sayap Inggris itu masih tetap dalam keseimbangan meski pembicaraan krisis positif dengan Erik ten Hag di awal musim panas yang telah membuatnya kembali ke skuad menjelang pramusim. Sementara itu ada berita buruk soal transfer United. Fans atau para pendukung sejati Manchester United di musim panas ini, pakar transfer Fabrizio Romano mengatakan bahwa transfer Matthijs de Ligt ke Manchester United telah ditunda. Romano mengatakan bahwa rencana transfer Manchester United untuk de Ligt saat ini masih terbuka tetapi tidak dalam waktu dekat.
Menurutnya, Manchester United harus menjual beberapa pemain lagi sebelum mendatangkan bek tengah baru ke Old Trafford. Itulah yang akhirnya membuat matches The League untuk saat ini ditunda, karena sebelumnya Manchester United sudah mengangkut Leny Yoro dan Joshua Zirkzee. Manchester United umumkan starting 11 tur pramusim, resmikan nomor punggung baru Højlund. Manchester United telah menunjuk skuad yang terdiri atas gabungan pemain berpengalaman dan muda untuk tur mereka ke Amerika Serikat, termasuk pemain baru Leny Yoro. Setelah mendarat di Amerika Serikat, United akan melawan Arsenal di Los Angeles pada tanggal 28 Juli, diikuti dengan pertandingan melawan Real Betis pada tanggal 1 Agustus di San Diego. Tur AS akan berakhir menghadapi rival berat Liverpool di Kolombia pada tanggal 3 Agustus, dan pertandingan persahabatan akan dimainkan di Stadion Williams-Brice, Universitas South Carolina. United diwakili oleh pemain senior di kejuaraan Eropa dan Copa America. Mereka diberi waktu istirahat tambahan untuk pemulihan dan belum masuk dalam skuad tur yang berlaku untuk pemain yang direkrut musim panas Joshua Zirkzee yang akan bergabung dengan tim pada bulan Agustus. Berikut ini susunan skuad dan ke-29 pemain yang akan dibawa Ten Hag. Walaupun awal musim lalu kurang memuaskan, perubahan strategi dan taktik yang dibuat oleh pelatih asal Belanda itu mulai mendapatkan hasil. Dengan suntikan pemain baru berkualitas, Manchester United diharapkan dapat bersaing di papan atas klasemen Premier League. Di tempat lain, menyusul kepergian Anthony Martial bulan lalu, The Reds kini telah menghadiahkan striker berusia 21 tahun tersebut, yaitu Rasmus Højlund, dengan kaos nomor punggung 9 yang terkenal. Ia mengikuti jejak sejumlah pemain besar yang pernah mengenakan nomor itu di Old Trafford, seperti Sir Bobby Charlton, Andy Cole, dan Dimitar Berbatov. Højlund yang kembali ke Carrington untuk latihan pramusim awal minggu ini, mengenakan kaos bernomor punggung 9 untuk Denmark di kejuaraan Eropa selama musim panas. Ia juga mengenakan nomor yang sama untuk SK Sturm Graz. Sebagai hasil dari peralihan Højlund ke kaos nomor 9, kemungkinan besar pemain baru Joshua Zirkzee akan diberi kaos nomor 11. Pemain internasional Belanda itu mengenakan nomor itu pada musim pertamanya di Bologna pada 2022-2023, sebelum diberi kaos nomor 9 musim lalu. Rangkuman berita transfer Manchester United, permintaan Jadon Sancho ditambah minat Trevoh Chalobah, dan kabar terbaru tentang Ugarte. United terus bekerja keras untuk mencoba menambah pemain baru ke dalam skuad Erik ten Hag. 1. Bunga Chalobah. Menurut Give Me Sport, Manchester United tertarik untuk merekrut Trevoh Chalobah. Laporan tersebut menyatakan bahwa Setan Merah berniat mendatangkan bek tengah kedua setelah baru-baru ini menyelesaikan kesepakatan untuk Leny Yoro. Dikatakan bahwa klub tersebut memandang fleksibilitas Chalobah sebagai aset besar, dengan bek Chelsea tersebut mampu bermain sebagai bek kanan. 2. United pertimbangan penjualan besar-besaran. Manchester United ingin mengumpulkan dana untuk menyambut beberapa wajah baru di Old Trafford musim panas ini. Menurut ESPN, Setan Merah akan mempertimbangkan tawaran untuk Victor Lindelof, Aaron Wan-Bissaka, dan Christian Eriksen yang semuanya hanya memiliki sisa kontrak 1 tahun. Laporan tersebut menyatakan bahwa Harry Maguire, Scott McTominay, Anthony, dan Jadon Sancho juga bisa meninggalkan klub jika nilai jual mereka terpenuhi. Sementara yang terakhir telah diintegrasikan kembali ke dalam skuad Erik ten Hag. ESPN mengklaim bahwa Manchester United telah meminta sekitar 40 juta pound sterling untuk pemain sayap berusia 24 tahun tersebut. 3. Minat Jadon Sancho. PSG dikabarkan memiliki Sancho sebagai bagian dari daftar 3 orang untuk menggantikan Kylian Mbappe. Pemain berusia 25 tahun itu baru saja kembali ke Old Trafford setelah dipinjamkan selama 6 bulan ke Borussia Dortmund. Namun masih harus dilihat apakah ia akan memainkan peran kunci bagi United seperti yang dilakukannya di Jerman musim lalu. 4. United garap 2 skenario untuk rekrut kembali Amrabat. Menurut media Italia, Tutto Mercato, United sedang mengerjakan 2 skenario yang berpotensi membuat mereka merekrut kembali Sofyan Amrabat di jendela transfer musim panas ini. Amrabat menghabiskan musim lalu dengan status pinjaman di Old Trafford dan Fiorentina,
serta kesepakatan itu menampilkan opsi bagi United untuk mengontraknya secara permanen. Akan tetapi The Reds belum mengaktifkan opsi itu dan kini dikabarkan terbuka untuk meminjamkannya untuk kedua kalinya. MU diam-diam mau curi wonderkid Arsenal. Bayern Munchen beri isyarat lepas Matthijs de Ligt ke MU. MU dikabarkan mencoba merekrut remaja sensasional milik Arsenal, Kido Obi Martin. Striker menjanjikan tersebut dipandang sebagai salah satu talenta paling cemerlang di Inggris. The Athletic melaporkan Manchester United kini melakukan langkah serius untuk Obi Martin. Ada klaim bahwa pemain muda tersebut dan keluarganya mengunjungi markas latihan MU di Carrington baru-baru ini untuk mempertimbangkan tawaran mereka. Sang pemain dikabarkan menolak kontrak yang dianggap adil oleh Arsenal. MU pun bersiap mengambil kesempatan. MU yang sedang menjajaki kesepakatan untuk anak ajaib itu setelah masa sekolahnya di London Utara berakhir. Arsenal harus bergerak cepat jika tak ingin gigit jari kehilangan aset berharga. Obi Martin akan dapat memutuskan hubungan dengan Arsenal setelah mencapai ulang tahun ke-17 pada 29 November 2024. Namun MU bukan satu-satunya klub yang tertarik merekrut bintang muda berperingkat tinggi tersebut. Namun, laporan The Athletic menegaskan Manchester City tidak termasuk dalam barisan klub yang mengejarnya. Sementara itu, Bayern Munchen memberi sinyal akan melepas salah satu bek tengahnya Matthijs de Ligt. Sinyal itu pun mengarah kuat ke klub asal Inggris Manchester United. Sinyal itu hadir saat Presiden Kehormatan Bayern, Uli Hoeneß, menyebut de Ligt bisa saja pergi ke MU. Dia menyeratkan de Ligt dan manajer MU, Erik ten Hag, yang sama-sama orang Belanda. Mungkin saja akan ada salah satu bek kami yang pergi. De Ligt itu pemain asal Belanda, dan MU itu manajernya orang Belanda juga, ujar Hoeneß dikutip dari Sky Sport.